Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World One Misiji episode ke-173. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, di mana Si Hao telah berhasil menembus formasi pelindung lokasi retreat Di Chong yang sedang berusaha menyerap darah abadi di batu pencerahan Dao. Berhubung Di Chong sudah ada di depan matanya, Si Hao pun tidak membuang waktu dan segera mengganggu kultivasi sang pewaris istana abadi hingga membuat pemuda itu terluka parah dan akhirnya melarikan diri. Nah, di episode kali ini kita akan ngelihat bagaimana usaha Si Hao dibantuin Ayang mendapatkan batu pencerahan Dao, juga melihat bagaimana Di Chong diprank dan dibuat malu seumur hidup matinya sama Si Hao. Nah, gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Sepeninggalan Di Chong, Si Hao pun berterima kasih kepada Qing Yi dan juga si Batian yang sudah membantu menyerang Di Chong bersama-sama. Si Batian yang melihat batu pencerahan tahu nganggur begitu saja di depannya, langsung menubruk formasi di sekitar batu dan berusaha untuk menghancurkannya. Sejujurnya, dia tidak menyangka jika saking terkejutnya Di Chong, sang pewaris istana abadi itu sampai melupakan batu pencerahan tahu yang luar biasa berharga. Menurut Qing Yi, Di Chong sudah berusaha untuk membawanya, namun batu pencerahan tahu dikatakan lebih berat dari bintang dan Di Chong tidak memiliki cukup kesempatan untuk membawa batu itu pergi di bawah tekanan mereka. Sementara Si Hao dan Qing Yi ngegibahin Di Chong, di luar Qing Yi keabadian semua orang sedang riuh karena melihat Di Chong tiba-tiba di layar besar dalam kondisi terluka parah. Karena dari apa yang mereka tahu, Di Chong saat ini sudah bergabung dengan tubuh keduanya, di mana pewaris istana abadi tersebut dianggap sebagai orang nomor satu di antara seluruh generasi muda. Ketika itulah dari sebuah istana yang mengambang di atas udara, sebuah suara yang tampak begitu marah menghardik tindakan Si Hao yang telah melukai muridnya. Suara itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari kepala istana abadi yang kita sebut aja dia seperti biasa Bambang ya guys ya. Istana perunggu mengeluarkan ledakan dahsyat yang membuat semua orang di area Qing Yi keabadian langsung menjadi waspada, apalagi ledakan energi itu juga turut memberikan kerugian kepada mereka. Ribuan pedang ditembakkan ke arah istana perunggu untuk membendung dan mencegah ledakan yang lebih destruktif, namun sama sekali tidak membuat istana agung itu bergeming sampai tiba-tiba sebuah sinar cahaya emas melesat dari arah lain disusul dengan kemunculan sesosok raksasa emas yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang makhluk abadi. Makhluk abadi yang ketika itu muncul sebagai proyeksi bayangan langit berbintang langsung mengingatkan istana abadi bahwa Si Hao adalah seorang pemuda yang dia hargai. Karena itulah dia tidak akan membiarkan istana abadi bersikap seenaknya dan menindas pemuda tersebut. Si Bambang ini bersikap sok keras dengan meminta makhluk abadi untuk keluar dan bertarung secara langsung dengannya. Namun makhluk abadi tidak terpancing dan berkata bahwa dia tidak tertarik mengikuti perselisihan di alam abadi kuno. Namun apabila istana abadi masih mengincar sial setelah pemuda itu keluar dari alam abadi, maka makhluk abadi mengatakan bahwa dia akan menghancurkan aliran besar tersebut setelah keluar dari tanah tak bertuan. Oke, sekarang kita pindah tempat ke lokasi bernama dunia sumber kristal abadi kuno yang digunakan Di Chong sebagai tempat melarikan diri. Ketika Di Chong sampai di sumber kristal tersebut, sang pewaris istana abadi melihat bayangan dari kejauhan. Awalnya Di Chong bersikap waspada, berpikir bahwa ada musuh yang datang, namun tuan muda istana abadi itu menjadi amat lega setelah mengetahui bahwa bayangan tersebut merupakan sosok kecantikan Periucan. Tuan Putri Aula Butian itu agak bingung dan menanyakan kepada Di Chong, kok bisa-bisanya terluka parah seperti ini atuh kamu teh ganteng?
Yu Chan menenangkan pemuda itu dan mengatakan bahwa siapapun yang sedang berlatih secara tertutup tidak akan bisa menghindari serangan licik dan diam-diam seperti itu. Sekarang apa yang paling penting adalah Huang mencari cara untuk mengalahkan lawan. Apalagi dengan sifat arogan Huang, Yu Chan pasti yakin pemuda serakah tersebut tidak akan pernah melepaskan batu pencerahan Tao. Di Chong masih percaya diri mengingat tempat persemediannya terdapat energi bumi yang membuat batu pencerahan sulit dipindahkan. Mendengar penjelasan Di Chong, Yu Chan meminta Di Chong untuk segera memulihkan diri dan berpikir mereka masih memiliki kesempatan untuk balas dendam. Di Chong mengikuti saran Yu Chan dan segera masuk dalam kondisi pelatihan. Di Chong masih menahan emosi yang membuncah di hatinya, berpikir kalau bukan karena Huang, dia pasti sudah selesai menyempurnakan darah abadi. Di sisi lain, Yu Chan kembali menenangkan dengan berkata bahwa darah abadi masih ada di tubuh Di Chong dan setelah memulihkan diri, pemuda itu pasti dapat menyerapnya dengan sempurna. Yu Chan mengeluarkan sebuah kristal ungu dari penyimpanannya sebelum mengangsurkan pil ilahi tingkat dewa dengan kekuatan penyembuh tersebut kepada Di Chong. Dan benar saja setelah menyerap pil ilahi pemberian Yu Chan, luka-luka yang Di Chong alami secara ajaib langsung menghilang. Yu Chan sama sekali tidak keberatan, berpikir bahwa dengan membantu Di Chong mengalahkan Huang, dia juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan janin abadi. Setelah luka-luka cukup membaik, Yu Chan meminta pemuda itu untuk meminjamkan token istana abadi karena dia berniat mengirimkan antek-antek Dajjal istana abadi untuk mengawasi si selama Di Chong menjalani retreat. Di Chong juga tanpa banyak komentar menyerahkan token seperti permintaan Yu Chan, bahkan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakannya seolah telah mempercayai Tuan Putri Aula Butian itu sepenuhnya. Sementara Yu Chan dan Di Chong sibuk mengatur strategi untuk mengalahkan si Hao, si Batian telah selesai menghancurkan penghalang yang melindungi batu pencerahan Tao. Awalnya si Hao mencegah batu ilahi itu untuk langsung menghap batu pencerahan Tao dan memikirkan cara untuk memanfaatkan benda luar biasa itu sebaik-baiknya. Namun bukannya mendengarkan si Hao, si Batian masih keras kepala ketika menggigit pinggiran batu pencerahan Tao dan memicu energi yang luar biasa penuh kekerasan meledak dari dalam batu pencerahan Tao sebelum menyebar ke segala arah hingga membuat si Hao buru-buru menarik kedua rekannya untuk menjauh. Si Hao mengepakkan sayap pengnya dan melintasi langit untuk menghindari serangan yang tampaknya memang sengaja ditanam oleh Di Chong. Namun secepat apapun si Hao berusaha melarikan diri, gumpalan energi itu terus mengejarnya dengan sangat kejam sehingga tidak memiliki pilihan kecuali menghadapinya secara langsung. Dua energi yang sama-sama keras dan kuat berbenturan sebelum kemudian meledak dan menyebabkan langit di sekitarnya bergetar. Trik Di Chong dengan meninggalkan sisa energi di batu pencerahan Tao cukup membuat King Yi terkesan, namun si Hao yang memang sudah banyak berselisih dengan istana abadi tahu benar betapa memang salah satu aliran besar di alam atas itu memiliki kelicikan yang tidak dapat dibayangkan. Tidak mau membicarakan istana abadi lebih lama, si Hao pun memerintahkan si Batian untuk pergi dan mengumpulkan obat suci di tempat lain, sementara dia akan mengatasi batu pencerahan Tao. Segera setelah si Batian pergi, si Hao mendekati batu pencerahan Tao dan berusaha mengangkatnya meskipun pada akhirnya berujung pada kegagalan. Sekarang si Hao baru paham apa yang dimaksud King Yi dengan batu pencerahan Tao yang dikatakannya lebih berat daripada bintang, karena bahkan dengan
keopeannya Si Hao, pemuda itu masih tidak dapat mengangkatnya dari danau. Karena tidak dapat mengangkatnya, Si Hao pun berpikir untuk berusaha memahami syair Dao yang ada di dalamnya. Pemikiran ini jelas saja membuat King Yi cukup khawatir, berpikir bagaimana jadinya atuh kalau antek-antek Dajjal tiba-tiba datang ketika Si Hao sedang berkultivasi. Kekhawatiran King Yi bukanlah sekedar omong kosong, karena ternyata tanpa mereka duga di luar hutan bambu ungu sudah ada antek-antek yang siap mengepung mereka. Perintah yang mereka dapatkan jelas adalah mengganggu Si Hao setelah pemuda itu memasuki pencerahan. Ya tapak lah ya cek kita mah. Sementara itu Si Hao yang masih tidak bisa melewatkan kesempatan luar biasa semacam ini meminta King Yi dan si Batian untuk melindunginya sementara waktu. King Yi yang awalnya khawatir akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan Si Hao dan meminta pemuda itu untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak tersesat di dalam batu pencerahan Tao. Singkat cerita, Si Hao tenggelam dalam kondisi pelatihan dan tepat ketika itulah hujan pedang yang entah datang dari mana mulai menyerbu ke arah Si Hao. Sesuai dengan persetujuan yang telah dia berikan, King Yi langsung membentuk tabir pelindung ketika melihat pedang berjatuhan, memastikan bahwa Si Hao yang sedang dalam kondisi berlatih tidak terganggu oleh serangan mendadak dari pedang-pedang tersebut. Dengan marah, King Yi meminta siapapun yang menyerang mereka diam-diam untuk menunjukkan dirinya, menggoncang hutan bambu ungu dengan kekuatan bulan hijaunya sebelum melancarkan serangan balik yang akhirnya membuat tempat persembunyian antek-antek Dajjal Istana Abadi terbongkar. Pemimpin rombongan Istana Abadi yang kita sebut aja dia Ujang mempertanyakan kenapa orang suci seperti King Yi harus mengikuti bocah enggak jelas layaknya Si Hao dan meminta tubuh kedua Tuan Putri Aula Butian itu segera menyatu dengan tubuh pertamanya. Namun berhubung King Yi tidak bergeming sama sekali mendengar sarannya, Ujang pun tidak berani membicarakan lebih banyak dan memilih jalur baku hantam untuk menghentikan sang peri. Energi terkumpul di langit hutan bambu ungu sebelum kemudian berubah menjadi penampakan pedang raksasa yang turun dari cakrawala dan akhirnya menghujam lurus-lurus ke arah Si Hao dan juga King Yi yang ada di depannya. Melihat serangan pedang raksasa Ujang, King Yi pun menjadi sangat waspada dan sekali lagi membentuk tabir pelindung untuk membendung serangan pedang Ujang. Ujang tahu bahwa King Yi bukanlah kultivator biasa dan mengalahkan gadis itu merupakan sebuah kemustahilan. Karena itulah Ujang segera meminta bantuan teman-temannya untuk menyalurkan lebih banyak energi kepadanya dan menyerang sang peri dengan kekuatan keroyokan. Dan benar saja, setelah mendapatkan suntikan kekuatan dari kawan-kawannya, pedang raksasa itu memiliki daya gempur yang lebih padat dan akhirnya membuat King Yi semakin kesulitan untuk membendungnya. King Yi terdorong beberapa langkah setelah mendapatkan serangan mendadak dari seluruh antek-antek Dajjal Istana Abadi. Si Batian juga menunjukkan kebingungan memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk menahan serangan tanpa henti ini sehingga tidak mengganggu Si Hao dalam pencerahannya. Si Batian menawarkan diri untuk keluar dan menghajar rombongan Ujang satu persatu. Namun King Yi masih tidak bergeming dan fokus untuk menahan serangan pedang raksasa. Ketika itulah mata Si Hao yang sejak beberapa saat lalu terus tertutup tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya emas sebelum berkedip menghilang ketika menghancurkan pedang raksasa Ujang dalam satu sentuhan. Ketika pedang dihancurkan, tidak ada hal lain yang bisa Ujang lakukan kecuali terhempas hingga tubuhnya menghancurkan begitu banyak bambu-bambu dengan begitu kejam. Si Hao mengepakkan sayap dewa gunturnya sebelum menghilang dan muncul di antara rombongan Ujang dan menghancurkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa kedipan mata. Ujang yang masih bisa mempertahankan kesadarannya setelah dihajar oleh Si Hao menyadari bahwa pemuda itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan dan akhirnya memutuskan untuk pergi demi melaporkan hasil penggerebekannya hari ini kepada tuannya.
Setelah rombongan Ujang diatasi, si Hao kemudian menjelaskan kepada kedua rekannya tentang apa yang dia dapatkan setelah berkultivasi di dalam batu pencerahan Tao. Ternyata dia menemukan formasi tersebut di bawah tanah, di mana formasi inilah yang membuat batu surgawi itu begitu sulit untuk dipindahkan. Setelah sekarang dia mengatasi formasi tersembunyi, si Hao yakin bahwa kuali obat emasnya yang bahkan mampu menampung energi abadi pasti dapat menyimpan batu pencerahan Tao ke dalamnya. Dan benar saja apa yang telah diperkirakan oleh si Hao. Setelah kuali obat emas dibuka, meskipun dengan perlawanan yang cukup intens, harta berharga yang didapatkan oleh Istana Abadi pun secara resmi jatuh ke tangannya. Nah, meskipun sudah mendapatkan batu pencerahan ilahi, tiba-tiba Kinggi ngide nih untuk ngeprank Dicong ketika pemuda itu datang untuk balas dendam. Di sisi lain, Ujang tengah melapor kepada Dicong tentang hasil penggerebegannya dan menceritakan bagaimana si Hao tidak dapat mengambil batu pencerahan Tao, namun juga enggan menyerahkannya dengan begitu mudah. Mendengar laporan ini, Dicong pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera kembali ke hutan bambu ungu, berhubung kondisinya telah pulih secara sempurna. Singkat cerita, Dicong dan tubuh utama Kinggi sampai di hutan bambu ungu mengira bahwa si Hao dan Kinggi menggunakan mantra persembunyian dan berpikir untuk segera menghancurkannya. Tapi ternyata... Tapi ternyata Dicong masuk ke dalam jebakan Kinggi, menyerang tubuh ilusi si Hao dan justru menerima pembalasan yang cukup kejam hingga sekali lagi mengalami luka dalam. Seperti biasa, tubuh pertama Kinggi langsung mendukung Dicong sebelum keduanya sama-sama mendengar suara si Hao yang menggema meledek betapa tuan muda Istana Abadi itu bukanlah seseorang yang secerdas pelayan mereka, Huang Yu. Ledekan si Hao ini jelas saja membuat Dicong meraung marah sambil meminta si Hao menunggu karena dia pasti akan menghancurkan pemuda itu hingga luluh lantah dan tak bersisa. Mantap guys, makin deket nih kita dengan momen baku hantam super epic antara si Hao dan Dicong. Kira-kira gimana ya serunya pertarungan antara dua musuh bubuyutan antara Istana Abadi dan Dojo Supreme ini? Apakah si Hao seperti biasa langsung menggeprek dan ngebikin lawan-lawannya kena mental? Kalau dilihat dari previewnya sih kayaknya kayak pertarungan-pertarungan yang kemarin itu loh yang si Hao modar itu ya guys ya. Kita lihat aja nanti serunya tanggal 1 ya. Infonya tuh tanggal 1 Agustus ya guys ya.